Bismillahirrahmanirrahim. Suara Bapak masuk nggak, Rid? Masuk ya. Tolong segera dikabari, insya Allah 5 menit lagi kita akan mulai begitu ya. Terus segera join yang lainnya ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Alhamdulillah.
Jadi hari ini kita akan masuk kembali ke sesuai dengan video yang pernah Bapak berikan ya di pekan lalu. Ada sekitar 5 video kalau nggak salah. Itu saya berikan semua linknya karena itu berurutan dari part 1 sampai part 5 yang memang itu seluruhnya kalau Bapak perhatikan sih semuanya itu full tentang matriks, dasar-dasar dari matriks itu ya. Kenapa matriks? Karena memang bab ini kemungkinan besar tidak akan saya sampaikan di bimbel bimbel yang jam 1, makanya ini saya berikan di eksternal, maksudnya di bimbel yang di pertemuan reguler maksudnya. Di pertemuan reguler sekarang diberikan untuk kelas 12. Terlepas nanti matriks ini sebenarnya tidak akan mungkin akan muncul di ini ya, di USP ya, USP matematika wajib kali ya, kalau ada di matriks itu wajib kalau nggak salah, bukan masuk ke minat. Tidak apa-apa, mau wajib mau minat nggak ada masalah buat saya, lebih kepada persiapan kalian juga yang mau nanti prepare ke UTBK sebenarnya seperti itu, atau nanti juga mungkin kedepannya bisa prepare untuk tes-tes yang lainnya. Pada prinsipnya sih matriks akan sangat berguna untuk kalian pelajari. Jadi beberapa saya akan sampaikan yang basic-basic untuk pembelajaran di kelas 12 IPA reguler ya, seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen absen dulu. Ini kelas 12 IPA 3 berarti tanggal 23 Februari ya berarti ya sekarang ya. Tanggal 23 Februari. Mohon untuk di-on-kan kameranya semuanya. Jadi saya bolehkan kalian untuk off cam setelah saya memulai share screen ya. Tapi kalau sebelum share screen, pada saat awal pertemuan seperti ini sampai presensi dan seterusnya, mohon untuk selalu mengaktifkan kameranya. Silakan segera aktifkan dulu kameranya semuanya. Karena yang baru aktif baru 1 orang nih. Ini dari 20 orang, sisanya juga entah kemana. Izin ke saya baru 2 orang kalau nggak salah. Jadi yang izin itu siapa ya? Iman kalau nggak salah yang izin ke saya. Terus siapa lagi nih? Tadi. Pokoknya 2 orang. Saya lupa nyari dulu nanti WhatsApp-nya kebanyakan. Silakan dinyalakan kameranya. Saya tidak akan mulai kalau belum kalian coba nyalakan kameranya. Silakan. Silakan dinyalakan dulu kamera. Nanti kalian boleh mematikan kamera setelah mulai share screen ya. Setelah mulai pembelajaran, insya Allah tidak akan mengganggu jaringan kalian kalau menyalakan sebentar saja. Saya harus memastikan bahwa kalian memang on stay depan kamera semua ya. Yang lain, silakan dinyalakan. Saya tunggu. Hilang, silakan nyalakan kameranya. Riva juga dinyalakan dulu aja kameranya sebentar. Maaf Pak, karena kameranya nggak bisa. Saya barusan izin ke Bapak. Oh, gitu. Lewat WA. Oke, saya nggak selalu megang HP sih ya. Oke. Patri, maaf, lupa izin off cam. Kenapa? Jaringannya tidak stabil, Pak. Oh, gitu. Oke. Ya, ini yang hadir, saya coba isi presensi dulu ya, sebentar.
Sekarang berarti tanggal 23 Februari ya sekarang ya. Oke. Ahmad Syarif, Hidayat, Hadir, Pak. hadir ya. Alivia Salsa, Hadir, Pak. Arifin Nur Muhammad, Hadir, Pak. Arik, Hadir, Pak. Arzika, Hadir, Pak. Elfrida. Oke. Terus Givari Ananda, tidak hadir. Hania Zivana, Hadir, Pak. Hasna Aulia, Hadir, Pak. Kumara Maheswara, Hadir, Pak. Lintang, Hadir, Pak. Farid, Gilang, Hadir, Pak. Iman, Iman Nugraha. Iman izin ya ke saya. Sorry. Kaisan Radin. Tidak. Oke. Rashid Ramadan. Oh, sakit. Yusuf Al-Azmi. Muhammad Yusuf Al-Azmi. Tidak ada. Munaya. Hadir, Pak. Najwa Herunisa. Hadir, Pak. Nisa. Oke. Terus siapa lagi nih? Puan Suri. Mansuri itu Pak katanya rumahnya mati lampu baru mau izin ke Bapak sekarang kayaknya. Oh gitu, saya belum cek. Nanti saya lihat WhatsApp ya. Putri Azka, barusan ya ngomong. Hadir Pak. Terus Rifa. Oh Rifa Hadir, ada ya. Pak. Syafika. Hadir, Pak. Terus Tabina. Hadir, Pak. Oke ya. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelar urusan senam PTN-nya sama Mistia kemarin? Udah? Belum? Oh, udah kelar semua. Berarti kalian sudah pada daftar semua, nggak ada urusan lagi dengan senam PTN, tinggal nunggu aja. Ya. Betul ya. Ya, mudah-mudahan di tanggal berapa? Tanggal 29 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 29 Maret pengumuman bagi kalian yang mengikuti proses senam PTN atau yang eligible 40%. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, semoga Allah takdirkan mendapatkan PTN yang terbaik ya. Mendapatkan PTN yang terbaik versi Allah Subhanahu wa taala, bukan PTN terbaik versi kalian. Kalaupun tidak lulus, tidak perlu kecewa. Kalaupun tidak lulus, tidak perlu kecewa karena mungkin jalan yang tidak lulus itu merupakan jalan yang mungkin Allah takdirkan nanti yang lebih baik lagi buat kalian, kan begitu ya. Mungkin kalian dapat di SBMPTN gitu ya. Kalaupun tidak lulus lagi, ya jangan kecewa lagi. Tapi kecewa pasti ada ya, sebagai manusia kecewa pasti ada. Tapi kalaupun nanti ternyata tidak lulus lagi, ya silakan segera membuka pintu-pintu yang lain. Makanya buat semuanya nih ya, bukan buat hanya yang senam PTN ya, buat semuanya. Silakan buat strategi atau rencana yang sifatnya paralel ya. Jadi misalkan kalau senam PTN nggak lulus, maka SBMPTN-nya harus mengambil apa, itu sudah dipikirkan dengan matang gitu ya. Kalau SBMPTN nggak lulus, kan SBMPTN kan kelulusannya kalau nggak salah akhir Juni ya. Ya nggak sih, kalau nggak salah akhir Juni atau awal Juli tuh, saya lupa tanggalnya. Akhir ya kalau nggak salah ya. Akhir Juni. Nah, sedangkan mungkin dari banyak dari kalian, saya sangat rekomen untuk kalian mencoba mencoba salah satu ya, karena hanya boleh satu dari sekian belas kedinasan. Kan kedinasan itu kalau tahun lalu, kalau nggak salah itu buka pendaftaran online tanggal 9 Aprilan deh, tahun lalu. Artinya ya nggak bakal jauh beda untuk tahun ini juga, nanti awal April, pekan pertama atau pekan kedua April, itu kemungkinan besar sudah mulai pembukaan pendaftaran online kedinasan di bawah BKN ya, Dikdin. Kalau nggak salah websitenya dikdin.bkn.go.id. Nah, kalian bisa daftar di sana di portalnya. Coba saja dulu research ya, buka satu persatu. Kan di sana tuh di pendaftarannya itu, di website Dikdinnya itu, pendidikan kedinasan itu bisa di-download tuh semua satu-satu tentang STIS itu isinya apa, pendaftarannya gimana, tesnya apa, itu bisa dibuka satu-satu. STMKG seperti apa, STIN seperti apa,
IPDN seperti apa, semuanya buka sama kalian satu persatu. Siapa tahu ada di antara satu yang nyangkut minat kalian gitu loh. Jadi bisa jadi kalian jangan terlalu underestimate dengan diri sendiri bahwa kedinasan gak bakal lulus ya. Dicoba dulu. Tapi harus memilih salah satu yang kira-kira dari sekian belas kedinasan itu yang paling minat buat kalian tuh apa gitu ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Termasuk kalau nggak salah jalur rapot juga kan bukan hanya ada SNMPTN ya. Kalau nggak salah Undip juga sekarang lagi buka tuh PS apa namanya ya, yang di Undip sedang buka juga jalur rapot juga seperti itu. Saya kayaknya pernah share ke kalian. Silakan dibuka satu persatu. UI dan seterusnya juga sedang buka jalur ya, walaupun pasti itu akan berbeda dengan SNMPTN dari segi pembiayaan dan yang lainnya. Tapi ya, segala sesuatunya silakan dikonsultasikan dengan orang tua kalian ya. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas yang ringan-ringan dulu. Ya, kalau kemarin di bimbel Saintek berapa kemarin ya? Saintek 2 ya, Rid ya? Saintek 2, Saintek 1 sih kemarin saya lupa. 1, Pak. Oh, Saintek 1 itu kita bahas yang agak berat, itu integral. Sekarang yang ringan gitu, bab yang ringan yaitu bab matriks yang tentu saya bisa menganggap bab matriks ini sebagai bab yang termudah kali ya di UTBK. Iya nggak sih? Salah satu bab yang menurut saya tidak begitu sulit analisisnya, relatif mudah banget gitu ya untuk analisisnya dibanding bab-bab yang lain gitu ya. Jadi matriks sebagai salah satu bab yang termudah. Jadi Bapak izin share screen. Untuk hari ini kita akan menyampaikan matriks tapi versi UTBK. Kenapa saya tetap berikan versi UTBK walaupun ini kelas 12 reguler ya? Karena ya sekalian saja diberikan soal yang levelnya UTBK dibanding kita membahas soal-soal yang biasa, ya nggak sih? Betul ya? Ngapain kita bahas soal-soal yang biasa, udahlah cukup ya. Soal-soal UTBK. Nah ini matriks ini, makanya saya berikan kemarin 5 video kepada kalian karena saya agak bukan males ya, lebih kepada waduh banyak banget nih kalau saya sampaikan dari A sampai Z terkait matriks. Ya sudahlah, karena kalian pernah dulu membahas matriks zaman kelas berapa sih? Kelas 10 ya? Matriks kelas 11? Kelas 10 kan ya? Kalau nggak salah ya, saya lu. Berapa sih matriks kelas berapa? Kelas 11, kelas 11. Oh, kelas 11. Iya, kelas 11 matematik wajib berarti kan sebenarnya sudah diberikan matriks itu ya. Jadi ketika ada penguatan dengan diberikan video, ya itu sifatnya adalah mereview dan menguatkan kembali, bukan mengajarkan ulang. Kira-kira seperti itulah. Nah, seperti apa soal-soal matriks UTBK? Saya kemarin sempat dengan 12 IPA 1 membahas beberapa soal, ya sekitar 10 sampai 11 soal lah ya, mudah-mudahan terbahas di waktu yang sekarang juga. Ternyata pada saat dibahas, nggak sulit-sulit banget, jauh banget kualitas, bukan jauh banget tingkat kesulitannya dibanding dengan soal-soal UTBK yang sering kita bahas di bab-bab yang lain ya begitu. Nah ini saya biasa memanggil siswa berdasarkan urutan yang ada di bawah saya, cuman karena yang sering muncul Farid lagi, maka saya akan membalik ulang posisinya ya. Ini biasanya kan urutan tampil itu berdasarkan yang bersuara dan berdasarkan yang menyalakan kamera biasanya tuh. Jadi udah ngurut gitu ya algoritmanya. Saya mulai dari yang paling belakang deh ya. Biar apa? Biar adil ya. Pertama saya minta Arzika. Harus pokoknya setiap saya tanya harus siap dengan menyalakan kamera dan menyalakan mic ya. Arzika, halo? Ya, Pak. Iya, silakan. Pokoknya setiap saya tanya wajib nyalain kamera juga. Semuanya ya wajib nyalakan kamera. Biar nanti naik ke atas gitu. Udah Arzika udah nyalakan kameranya belum? Udah ya, oke Arzika ready ya. Yuk, soal nomor 1, silakan Arzika. Nah ini ada, kan tapi sudah disimak belum yang 5 video kemarin? Udah ya, artinya udah oke dong matriksnya ya. Udah gak ada masalah ya terkait determinan gitu ya. Inverse dan seterusnya. Nah ini ada soal tahun 2006, jauh banget, zaman dulu banget. Tapi nggak apa-apa karena matriks mau tahun berapapun ya relatif sama. Kalau saya lihat nggak, tingkat kesulitannya relatif tidak bertambah begitu ya. Nah ini ada matriks A, ordonya berarti ini ordo 2x2 ya. Barisnya 2 baris dikali 2 kolom, betul. Lalu matriks B juga sama, ordonya 2x2. Dan di sini ada matriks C dan matriks C, tapi tidak disebutkan matriksnya. Jika diketahui memenuhi matriks A kali C sama dengan matriks B, maka determinan matriks C adalah, silakan Arzika gunakan cara apapun, karena ini banyak caranya. Menurut Arzika, kalau nemu soal kayak gini harus ngapain berarti? Mulai. Nyalakan saja kamera ini mic-nya.
Kan matriks A dikali matriks C sama dengan matriks B, ya enggak? Berarti untuk tahu determinan C sebenarnya ada dua cara. Pertama dengan menggunakan konsep determinan, perkalian determinan. Yang kedua, ya kita sekalian nyari determinan C-nya. Sekalian nyari matriks C-nya. Cuman itu sebenarnya cara yang relatif agak lama kalau kita nyari matriks C. Kan begini, konsep determinan ya, kalau misalkan Bapak punya matriks A gitu ya. Matriks A sama dengan misalkan di sini A, B, C, D gitu ya. Maka determinan A boleh ditulis det A, atau kadang-kadang determinan juga lambangnya kayak nilai mutlak begini ya. Determinan A, maka determinan A sama dengan apa berarti ini RJK? Kalau matriks A-nya A, B, C, D kayak gini. A kali D dikurang B kali C. Nah, begitu kan kali silang begitu ya. A kali D gitu ya, dikurangi B kali C kan seperti itu. Itu kalau mencari determinan A. Sekarang begini. Ini ada dua cara yang agak panjang sama cara yang relatif simple kalau kita pakai konsep determinan gitu. Kalau kita cari cara yang panjang begini, kalau Bapak punya matriks A gitu ya, dikali dengan matriks B gitu ya, sama dengan matriks C misal ya ini misal. Lalu Bapak pengen mencari tentukan matriks B, ini gimana berarti? Kalau pengen nyari nilai matriks B, atau misalkan tentukan matriks A ya bisa aja, matriks B dulu ya matriks B. Maka matriks B sama dengan gimana? Kan A-nya harus hilang ya. Betul nggak? Tapi kan nggak ada yang namanya pembagian matriks kan. Adanya cuma sampai perkalian matriks. Nggak mungkin dong matriks B sama dengan matriks C dibagi matriks A, kan nggak ada. Maka untuk menghilangkan matriks A diapain RZK? Dikaliin inverse-nya. Nyalakan saja mic-nya, nyalakan coba. Jangan ditutup-tutup. Kan insya Allah nggak ramai kan. Coba. Dikali apa? Inverse-nya. Jadi apa di sini? Nah, depannya kali inverse. Jadi sini kali A inverse ya. Dikali A. Ini kan kali B sama dengan C. Nah, kalau di kiri sebelah kiri dikali A inverse, maka sebelah kanan juga harus dikali A inverse. Ini kan kali A inverse-nya di depan. Makanya juga dikalinya di depan. Jadi A inverse dikali C. Sama-sama dikali A inverse. Kalau dikalinya di depan, maka di sini juga dikalinya di depan, gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu A inverse kalau dikali A sama dengan apa? Identitas. Nah, identitas dikali matriks B sama dengan A inverse dikali C, gitu ya. A inverse dikali C. Nah, identitas dikali matriks B, sebuah identitas dikali matriks hasilnya adalah matriks itu sendiri. Maka ini adalah matriks B sama dengan A inverse dikali C. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita punya AB sama dengan C, kita pengen nyari B ya sama dengan A inverse kali C. Coba kalau dari sini lagi misalkan, kalau Bapak pengen di sini misalkan kita punya AB sama dengan C, Bapak pengen nyari A sama dengan, berarti yang dihilangkan siapa? Zik, Ika. Bapak pengen nyari A sama dengan, berarti kan yang dihilangkan harus si B ya, betul? Berarti B-nya dikali apa berarti? Kali inverse. Inverse dari apa? Inverse dari B. Berarti apa di sini? A kali B, B-nya dikali apa? B inverse. Nah, ini karena ngali B inverse di kanan, maka naruh B inverse juga di sebelah sini di mana? Di kanan, gitu. Jadi jangan di depan, jangan naruh B inverse kali C karena matriks itu tidak bersifat komutatif ya. Jadi kayak A kali B tidak sama dengan B kali A nih. Kalau matriks nggak bersifat komutatif gitu ya. Nah, jadi ini A dikali B kali B inverse hasilnya apa? Identitas sama dengan C dikali B inverse gitu ya. A kali identitas sama dengan apa? A sama dengan C dikali B inverse. Nah, kira-kira seperti itu. Sederhana. Kesimpulan, kalau kita punya A inverse gitu ya, dikali A, ini sama aja dengan A dikali A inverse, ini sama aja dengan identitas gitu ya. Nah, itu cara-cara basic dasarnya begitu ya. Lalu apa hubungannya dengan soal ini ya? Apa hubungannya dengan soal ini? Ya ada hubungannya. Hubungannya apa berarti? Nah, jangan bilang baik-baik saja. Hubungannya berarti apa? Nah, misalkan. Berarti gimana nih cara ngerjainnya? Mau nyari C dulu atau mau pakai konsep determinan? Kalau mau nyari C dulu bisa aja sih. Ini kan AC sama dengan B ya. Ini AC sama dengan B ya. Berarti kalau C aja berarti sama dengan apa tadi? Kan yang dihilangkan si A ya di bagian depan. Dikali apa nih? Dikali A inverse. Berarti di sini yang dikali A inverse, betul nggak? Kayak tadi kesimpulan nih. Kan tadi yang mau dihilangkan, yang mau dicari B sama dengan kan? Nah, yang ini kan mau nyari B sama dengan, jadinya B sama dengan. Berarti kan yang dihilangkan si A ini kan? Dikali A inverse. Berarti ini A inverse di depan. Ini juga sama. Berarti sama aja dengan A inverse kali B. Betul apa enggak? Betul ya. Nah, cari A inverse.
Ini kalau mau pakai cara lama berarti C sama dengan A inverse. Nyari A inverse gimana caranya nyari A inverse? A inverse itu rumusnya apa? 1 per determinan A gitu ya. Dikali adjoinnya. Nah, adjoin dari ordo 2 kali 2 adalah, sebentar ya, ini geser dulu dikit. Sorry. Ini geser dulu dikit deh. Biar ini ya. Nah, seperti itu ya. Adjoin ordo 2 kali 2 berarti apa? Diputar kan posisinya ya. Adjoin dari ordo 2 kali 2. Nah, ini determinan A nih. Ini kan 1, 3 nih. Tukar nih posisi jadi apa di sini? Jadi 3, 1. Si 2 sama 1 nggak usah ditukar posisinya, tapi kasih apa? Kasih negatif 2, negatif 1 gitu. Nah, berarti A inverse-nya berapa? Maka A inverse-nya sama dengan 1 per determinannya berapa, Zika? Determinannya 1 kali 3 dikurangi 2. Jadi berapa? 1 ya enggak? Ini 3 min 2 min 1 1, sehingga A inverse-nya adalah ini kan ya, 3 min 2 1 1. Nah, gitu ya. 3 min 2 min 1 ya ini ya. 3 min 2 min 1 1 kan kurang lebih seperti itu tuh. Betul? Ya sudah, maka matriks C-nya di sini ya. Kita geser dikit. Maka matriks C-nya sama dengan apa? A inverse kali B. A inverse-nya punya kan kita. Atau ini kita tulisnya agak bawah dikit ya di sini. Nah, biar enak ya. Kita tulis C-nya. Berarti A inverse-nya adalah 3 min 2 min 1 1 dikali matriks B. Matriks B-nya mana tadi? Matriks B-nya. Ini ya, 4 1 1 3 ya. 4 1 1 3. Kalau perkalian matriks ordo 2 kali 2 berarti apa? Baris kali kolom, ya enggak? Berarti matriks C-nya sama dengan, yuk kaliin, 3 kali 4, 12. Dinyalakan saja mic-nya, jangan dimati-matikan. 3 kali 4, 12, dikurangi 2. Jadi berapa tuh? 10. Lanjut, kemana lagi berarti? Baris 1, kolom kedua, ya enggak? Berapa kali berapa? 3 kali 1. Berapa? 3 kali 1. Ditambah? Tambah min 2 kali 3. Ya, berapa tuh berarti? 3 dikurangi 6. Berarti berapa? Min 3. Min 3. Lanjut, baris 2, kolom 1. Berapa? Di sini berarti? Min 4. Tambah? Tambah 1. Berapa? Min 3. Min 3. Terakhir, baris 2, kolom 2. Di sini berapa? Min 1. Min 1, tambah? Tambah 3. Berapa tuh? 2. Ini matriks apa ini berarti? Matriks C. Yang ditanyain apa? Determinan C. Berarti determinannya berapa? 20. 20 dikurangi? Kurang 9. Dikurangi 9. Karena min 3 kali min 3. Berapa 20 kurangi 9? 11. Nah, ini kan cara yang pertama. Ya enggak? Panjang enggak? Ya cukup panjang gitu ya. Nah, ini cara 1 lah saya sebut ya di sini ya. Ini cara pertama ya, cara ke-1. Cara yang kedua gimana Zik? Berarti cara kedua. Nah, cara yang kedua saya tulis sini ya. Cara kedua, kalau kita punya matriks di sini matriks AC sama dengan B, lalu kita kan punya matriks A-nya ya. Matriks A sama matriks B-nya punya kan? Nah, jadi yang lalu ditanya adalah determinan C-nya berapa. Kan ini pertanyaannya nih, betul nggak? Nah, sebenarnya tanpa mencari matriks C-nya sendiri, itu sebenarnya bisa untuk kita mencari determinan C. Karena begini, kalau pengen nyari determinan C, kita tinggal determin aja gini. Karena ini AC sama dengan B, maka determinan dari AC pasti sama dengan determinan B. Ya apa enggak? Betul? Nah, sifat determinan itu perkalian boleh dipecah. Jadi determinan A itu dikali determinan C sama aja dengan determinan B. Sehingga determinan C aja sama dengan apa? Determinan B dibagi determinan A. Nah, sehingga tanpa mencari matriks C-nya bisa, karena kita udah punya determinan A-nya berapa berarti det A-nya. Det A, di sini det B lah ya. Nah, coba, determinan A berapa determinan A? Kan tinggal dikali itu determinan A, ya enggak? Berapa tadi? 3 dikurangi 2, ya enggak? Simpel kan? Determinan A 3 dikurangi 2 ya. Kita tulis ini, determinan A adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sekarang determinan B, mana determinan B? Determinan B kan ini kan, berapa nih?
12, ya enggak? Dikurangi 1, ya kan? Nah, determinan B adalah 12, loh, kenapa ini? 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Nah, berarti di sini ketemu determinan C sama dengan determinan B berapa? 11 dibagi determinan A berapa? 1. Jawabannya adalah 11. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau mencari determinan tertentu, matriks tertentu, bisa jadi kita mencari matriks itu baru kita cari determinan, walaupun nanti panjang caranya, atau bisa jadi tanpa mencari matriksnya itu sendiri. Kita gunakan sifat determinan aja gitu ya. Yang bisa dikali dan dibagi. Ini cara kedua ya. Yang ini cara pertama. Sama-sama jawabannya sama-sama 11. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada pertanyaan Kika? Nggak ada, Pak. Jelas ya. Oke. Setelah Zika, saya pengen ke siapa lagi ya? Selanjutnya saya pengen ke paling bawah. Ini ada Syarif. Halo? Iya, Pak. Yep, silakan nyalakan kameranya, lalu bersuara ya. Nah ini. Izin dan nyalain kamera, Pak, pakai HP. Jadi kalau pakai kamera kejauhan takut nggak kelihatan, Pak. Oke, siap, lanjut. Ya. Mulai. Jawab. Ini ada matriks A sama matriks identitas. Maka pertanyaannya berapakah nilai dari A kuadrat min 6A plus 3 kali matriks identitas. Normal ya ini Maya ya Syarif ya? Mat ya? Tinggal dikali-kaliin. Atau itu kan matriks A-nya mirip tuh sama matriks identitas tuh. Iya nggak sih? Cuman kasih negatif aja kan? Ya ini sebenarnya ada dua cara lagi. Cara pertama ya benar-benar ngaliin matriksnya. A kuadrat itu A dikali A. Cara kedua kan sebenarnya matriks A-nya mirip tuh sama matriks identitas ya? Iya, Pak. Matriks A-nya adalah kan min 1, 0, 0, min 1. Ini boleh dong minusnya dikeluarin ya. Minus dari 1, 0, 0, 1 kan begitu ya? Berarti matriks A sama aja dengan apa? Minus dari matriks identitas sebenarnya gitu. Sehingga kalau kita mau cari A kuadrat minus 6A plus 3I, kira-kira gimana? A kuadrat berarti apa? Ya berarti minus I ya. Minus I kuadrat. Dikuadratkan. Di sini minus 6 dikali minus matriks identitas. Ditambah 3 kali matriks identitas. Minus I dikuadratkan jadi berapa? Ya I kuadrat ya. I kuadrat. Ya matriks identitas dikuadratkan. Plus ya. Plus 6 kali matriks identitas ditambah 3 kali matriks identitas. Matriks I mau dikali matriks I dikali matriks I terus-terusan juga hasilnya adalah matriks I ya. Identitas dikali identitas ya identitas. Identitas ditambah 6 tambah 3 ya berarti tambah 9 identitas sama dengan 10 ya semuanya ya. 10 matriks identitas. Tapi nyatakan dalam bentuk opsinya kan A semua. Ya enggak? Berarti ya, 10 tinggal dikali apa? Minus A. Kenapa minus A? Karena ini kan ya dibalikin kan, berarti minus A sama dengan identitas. Kan gitu ya, dibalik ya. Jadi jawabannya berapa? Min 10 matriks A. Mana jawabannya? Ada ya? Nah, yang simpel ya. Kalau soal-soal UTBK kayak gini semua kayaknya menyenangkan ya. Walaupun nggak tahu, kita akan coba menyusuri soal identitas matriks sebanyak mungkin ya, seperti itu. Lanjut, setelah Syarif, pokoknya saya seketemunya aja ya di sini. Setelah Syarif, saya pengen Alivia. Halo Alif. Iya Pak. Oke, Alivia sudah muncul. Yuk, mulai. Sekarang, diapain? Ngerjain ya. Cara ngerjainnya gimana Alif? Persamaan matriks. Ini kan matriks ordonya berapa kali berapa tuh yang depan ini berapa kali berapa yang ini nih? Baris kali kolom, berapa baris berapa kolom? 2 kali 1 ya? 1 kali 2 dong. Iya, 1 kali 2. 1 baris, 2 kolom. Baris dulu baru kolom ya, gitu ya. Kan sifat kalian matriks begini ya. Kalau Bapak punya matriks nih 2 kali 3, kalau dikali 4 kali 3 bisa nggak dikali matriks ini? Matriks 2 kali 3 dikali 4 kali 3 bisa nggak? Dikaliin. Enggak. Nggak bisa. Kenapa? Karena syarat matriks kolom matriks pertama itu harus sama dengan matriks
baris matriks kedua. Kalau nggak sama, nggak bakal bisa dikali, kan begitu. Tapi kalau misalkan soalnya begini, saya punya matriks ordonya 2 kali 3, lalu dikali dengan matriks yang ordonya 3 kali 4. Bisa nggak dikali ini? Bisa. Bisa. Ini kan sama ya. Kolomnya sama barisnya sama. Hasilnya yang mana hasilnya? Hasilnya yang ini nih. Jadi hasil perkaliannya menjadi matriks 2 kali 4. Iya apa enggak? Betul ya? Ya, Nah, ini Pak. juga sama nih. Ini matriks berapa kali berapa tuh? Si 1 sama X. Ini kan matriks 1 baris 2 kolom ya. 1 baris kali 2 kolom. Dikali matriks ini berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Maka hasil matriksnya berapa kali berapa? 1 kali 2. 1 kali 2. Si 1 kali 2 dikali lagi dengan matriks berapa ini? 2 kali 1. 2 kali 1. Jadi hasil matriksnya berapa kali berapa? 1 kali 1. Nah, 1 kali 1 kan angka aja ya. 1 buah bagian aja kan. 1 baris 1 kolom ya, itu jawabannya ya gitu. Nah, tinggal gitu aja. Nanti tinggal di tinggal dikali-kaliin. Yuk, kaliin yuk. Si 1x dulu ya. 1 ini x ya. Dikali di sini 2, di sini 1, di sini p, di sini 2. Perlahan aja dulu ngalinya yang sebelah kiri dulu kalau bingung ya. Baris kali kolom ya. Sebentar saya tambahin 1 ini deh. 1 pena di sini. Nah, itu ya. Bentar ya. Biar. Aduh, kenapa nih? Nah, yuk. Apa ini baris kali kolom. Nah, baris kali kolom. Tuh. Jadi apa dulu nih yang pertama hasilnya? Berarti di sini 1 kali 2 ditambah XP. PX atau XP gitu ya. Jadi saya nulisnya gimana sini? 2 tambah PX atau XP boleh. Terus yang kedua apa? Baris 1 kolom ke 2 ya enggak? Baris 1 dikali kolom 2. Nanti hasilnya naruhnya di sebelah sini apa di sebelah sini, Liv? Hasil naruhnya nanti. Halo. Ya taruh di posisi baris 1. Baris 1 kolom kedua. Ini kan baris 1 dikali kolom kedua. Berarti naruhnya di mana? Di baris 1 kolom kedua. Berarti naruhnya di sini dong. Iya, Kalau di sini namanya perkalian baris kedua. Sedangkan ada nggak baris keduanya di sini? Nggak ada ya. Ada. Berarti di sini naruhnya di sebelah sini. 1 kali 1 1 ditambah X kali 2 2X. 1 ditambah 2X naruh di mana tadi? Sebelah sini ya. 1 ditambah 2X. Nah, karena kan tadi hasilnya adalah baris 1 baris kali 2 kolom tuh hasilnya, ya enggak? Yang pertama kali kan 1 baris. Kalau naruhnya di sini nanti jadi 2 baris 1 kolom, ya. Oke. Nah, hasil dari sini diapain lagi berarti? Dilanjutin. Jadi apa? Dikali apa tadi? Dikali di sini 1X ya. Ya enggak? Berarti sini juga dikali berapa? 1X. Nah, ini berarti apa? 1 baris 2 kolom dikali 2 baris 1 kolom. Nanti hasilnya adalah matriks 1 kali 1. Ya udah kaliin berarti. Nggak usah dikurungin kalau begini. 2 plus PX kali 1 jadi apa? Jadi 2 plus PX. Ya enggak? Terus apa lagi yang dikali apa kali apa? Terusnya. 1 tambah 2X kali X. Jadi berapa? X tambah 2X kuadrat. Di sini berarti tambah dong. Tambah. Gitu ya kan ditambah kan? Ini kali ini ditambah ini kali ini kan? Ditambah 1 kali X adalah X. Ditambah 2X kali X adalah 2X kuadrat. Nah, ternyata ini menghasilkan berapa? 0. Dari soalnya enggak? Sama dengan 0. Berarti boleh kita tulis di sini 2X kuadrat plus, ini kan PX tambah 1X boleh didistribusi ya? Ya enggak? PX tambah 1X. Jadi apa di sini? Jadi P plus 1X. Iya apa enggak? Betul ya? Iya, Pak. PX tambah 1X. Betul ya? Betul apa enggak? Betul ya. Ditambah apa? Tambah apa? Tambah 2 sama dengan 0. Terus pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya kan kita udah nyampe sini nih. Terus kita ngapain? Lihat bahwa persamaan ini gitu ya, mempunyai apa nih? 2 akar positif X1 dan X2. Nah, di sini diketahui jika X1 sama dengan 4X2 gitu ya. Jika X1 sama dengan 4 kali X2. Ini kan akar-akarnya apa? Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, jika X1 sama dengan 4 kali X2, maka berapakah nilai dari konstanta P ini yang tanya nih? Berapa konstanta P-nya nih? Terus saya harus ngapain, Liv, setelah sini? Ingat apa?
Salah ngapain berarti? Kalau nemu persamaan kuadrat yang berhubungan sama akar-akar, apa sih yang Alif ingat? Yang X1 tambah X2 sama dengan Begitu, boleh. Jadi apa? X1 mau tambah dulu, mau kali dulu nih, bebas. Apa dulu? Tambah dulu. X1 tambah X2 emang sama dengan apa? min B per A. Ya, dalam kasus ini A-nya, ya enggak? Ini B-nya, ini C-nya, ya enggak? Terus apa di sini? Minus P tambah 1 P tambah 1 per 2. Itu apa? X1 kali X. X1 tambah X2. Nah, kalau X1 dikali X2 jadinya apa? C per A. C-nya dalam kasus ini apa? 2. 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1 ya, sama dengan 1 berarti ini sama dengan 1. Nah, kita kan belum pakai ininya nih. Ya enggak? Kita kan punya X1 sama dengan 4 kali X2. Berarti boleh dong X1 di sini diganti apa? 4 kali X2 dikali X2 sama dengan 1. Berarti X2 kuadrat, ya enggak? Ya kan? 4 kali X2 kali X2 kan 4X2 kuadrat sama dengan 1. Berarti X2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Iya apa enggak? Iya, Pak. Terus. Jadi X2 aja sama dengan? Setengah. Hah? Berapa? 1 per 2. 1 per 2. Plus minus ya? Plus minus 1 per 2. Jangan lupa ada plus minus. Cuma, karena di sini ada bahasa apa nih? Positif. Akar positif, maka kita ambil yang positifnya aja. Berarti ini X2 sama dengan 1 per 2. Nah udah, kita punya ini berarti kan. Nah kalau X2-nya sama dengan setengah, maka apa? X1-nya berapa? Maka X1-nya berapa? Ini saya taruh di sinilah. Ini jangan dulu, ini belakangan aja deh. Yang ini nih, aduh kena lagi. Nah ini belakangan nih. Biar apa namanya, kita dapetin ini dulu. Oh ini ngegabung ya? Saya hapus deh. Ngegabung ternyata. Nah ini kita pakai di sini. Tadi apa ini? Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Nah ya sudah. Terus ngapain berarti kita? Kan X2-nya setengah. Ya enggak? Berarti kita dapat X1 enggak? Kalau X2-nya setengah. Berapa X1-nya? Setengah. Nah kan di sini X1 sama dengan 4 kali X2 ya enggak? Berarti X1 sama dengan 4 kali setengah. Berarti X1-nya berarti berapa? 2. Ya udah, dari sini kita punya X1 sama X2, ya enggak? Tinggal ngapain? Ya ke atas sini kan ya? Betul? Nah, tinggal masuk ke sini set gitu. Berapa X1-nya tadi? 2, ya enggak? Tambah X2-nya berapa? Setengah. Sama dengan minus dari P plus 1 per 2. Nah, ini biar per 2-nya hilang, kali 2 semua deh. Jadi apa nih? 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali setengah berapa? 1. 4 tambah 1 sama dengan minus P gitu ya? Minus 1, ya enggak? Iya. Pindahin min P-nya ke kiri jadi apa? Jadi P sama dengan, tinggal min 1 di sini ya? Plus 5 pindahin ke kanan jadi apa? Min 5. Nah, jadi P-nya sama dengan berapa? Min 6. Minus 6. Selesai nggak urusan kita? Selesai. Mana P-nya? Nah, ini dia ada ya. P-nya minus 6 ya jawabannya. Susah apa enggak? Lip. Kayaknya enggak ya, Lip ya? Iya enggak? Aman enggak semuanya? Aman ini? Aman semuanya? Aman ya, insya Allah ya. Alif, kalau nemu soal ini tadi bermasalahnya di mana, Alif? Mananya? Kayaknya enggak bermasalah nih berarti ya. Iya enggak? Insya Allah enggak bermasalah ya. Ini kan tinggal dijalankan aja begitu ya. Yang penting ingat ini teori ini teori zaman kapan sih nih? Zaman kelas 9 SMP. X1 tambah X2 sama dengan min B per 2. X1 kali X2 sama dengan C per A. Kan begitu ya. Insya Allah masih ingat ya. Oke, lanjut setelah Alivia, Arzika, saya minta dilanjutkan sama Munaya Sabrina. Mana Munaya? Halo Munaya. Iya, Pak. Nah, dinyalakan kameranya Munaya. Udah, Pak. Udah ya. Oke, kita lanjut Munaya. Ini soal buat Munaya. Mulai.
Jika inverse dari A, yaitu matriks A-nya adalah A, 1 plus A, 0 dan A, itu kita tulis sebagai A inverse. Di sini kan kita punya matriks A-nya adalah ini, ya enggak? Matriks A-nya adalah apa? A, 1 plus A, 0 sama A gitu ya. Lalu kita juga punya matriks A inverse-nya itu sama dengan mana tadi? Ini ya. 1B 01. Pertanyaannya adalah maka tentukan nilai konstanta B. Apa yang Sabina tahu hubungan antara A sama A inverse? Kayaknya udah deh tadi di awal. Apa tadi hubungan antara A sama A inverse? Pakai rumus A inverse bukan, Pak? Yang mana? A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join. Kalau kita pakai rumus A inverse itu sama dengan 1 per det A kali A join-nya, sedangkan kan 1 per determinan A-nya sendiri, ini masih dalam bentuk variabel semua ya? Ya enggak? Nah, cari yang hubungan yang lain antara A sama A inverse yang relatif lebih mudah selain itu. Walaupun itu juga bisa. Ini nih. Kayak identitas. Nah, ini belum saya kotakin tadi ya. Nah, ya kan ya? Iya. Betul ya. Nah, seperti ini kan, ini bisa kita manfaatkan nih A inverse kali A atau A kali A inverse sama dengan identitas. Berarti kalau kita kaliin si A dikali A inverse itu kan hasilnya identitas. Kaliin aja coba. Berarti di sini adalah A 1 plus A gitu ya. 0 di sini A. Nah, kalau kita kali dengan A inverse berarti 1 B 0 1. Ini hasilnya harus berapa? Nah ya. 1 0 0 1. Nah, gitu. Nah, ini kan perkalian itu adalah apa? Baris kali kolom, ya enggak? Ya udah, kaliin sekarang baris kali kolomnya yuk. A kali 1 A. tambah 1 plus A kali 0. 0. Berarti sini apa berarti? A. A aja ya berarti. Nah, sekarang baris 1 kolom kedua. A kali B. AB. AB ditambah 1 plus A kali 1. Tambah 1 plus A. Gitu ya. Oke. Baris 2 kolom 1. 0 kali 1 0. Ditambah A kali 0 juga 0. Ya enggak? 0 ya begitu. Ini kali ini kayak A ya. Nah, kok warna ini? Salah. Ini A ya. Takut salah. Nah, terus apa lagi? Baris 2 kolom 2 ya enggak? Baris 2 kolom 2 0 kali B 0. A kali 1 A ya enggak? Sini apa? A ya. Nah, ini hasilnya adalah apa? 1 0 0 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa apa? Bahwa A-nya sama dengan 1. Terus yang kedua apa kesimpulannya? Bahwa A plus B sama dengan 1 plus A sama dengan 0. Ya udah, dari sini kan kita bisa tulis bahwa pertama A-nya sama dengan 1, ya enggak? Yang kedua, di sini AB tambah 1 ditambah A sama dengan 0. A-nya 1 kan? Ya enggak? 1 kali B berarti apa? B tambah 1 tambah A-nya 1 sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan berapa? Minus 2. Minus 2. Selesai enggak urusan kita? Selesai. Kan yang tanyain konstanta B berapa bernilainya? Ya enggak? Berarti jawabannya adalah minus 2. Susah enggak Muna ya? Ini belum nemu yang susah ya dari tadi matriksnya ya? Relatif mudah ya, relatif mudah. Sengaja saya coba pengen kalian memahami konsep dasar matriksnya dulu ya, begitu. Oke, selanjutnya saya minta Lintang. Silakan Lintang, aktifkan kamera dan mic-nya. Halo Lintang. Mana ini? Bentar. Ya. Pokoknya harus siap aja semuanya ya. Oke, Lintang ready ya. Nah, ini buat Lintang. Masih di tahun-tahun lama dulu. Kalau matriks A-nya adalah ini, maka jumlah semua nilai X. Maka jumlah semua nilai X sehingga determinan A sama dengan 27. Berarti kan kita harus fokus kemana? Ke determinan. Apa rumus determinan? Tinggal dikalikan ya. Ini dikurangi ini kan, ya enggak? Ya. Ya udah langsung aja berarti det A sama dengan apa berarti det A-nya? 27.
Ya, 27 maksudnya dari sini. 2x kuadrat ditambah x 2x kuadrat ditambah x dikurangi dikurang 3x min 3. 3x dikurangi 3. Haruslah sama dengan 27. 27. Oh, gampang banget ya soalnya ya. Berarti 2x kuadrat, x dikurangi 3x jadi berapa? Min 2x. Min 2x minus 3 Plus 3. plus 3 plus 3 ya. 27 pindahin ke kiri. Min 27. 27 sama dengan 0. Berarti di sini 2x kuadrat minus 2x, 3 kurangi 27 berapa? Minus 24. Minus 24. Bagi 2 semua kayaknya enak nih. X kuadrat Min min x min 12 sama dengan 0. Nah, terus berapa kali berapa sama dengan min 12? Kalau ditambahin min 1 berapa, Lin? Ya. Min 4 plus 3 ya, min 1. 4 kali 3 kan min 12. Min 4 tambah 3 kan min 1. So, X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 3. Min 3. Pertanyaannya apa? Jumlah semua. Oh, tinggal jumlahin aja. Ya enggak? Jadi jumlahnya adalah 4 kurangi 3 atau 4 tambah min 3 sama dengan 1. Atau tanpa mencari faktornya bisa aja sih dari sini. Karena ditanya ini jumlah berarti langsung aja X1 tambah X2. X1 tambah X2 kan min B per A nih. Ya enggak? B-nya adalah ini kan? Ya enggak? Hanya di sini kan angka 1, ya enggak? Minus 1 minus 1 berarti apa? 1 per 1, ya enggak? Sama dengan berapa? 1. Ya. Jadi boleh pakai cara apapun lah, intinya boleh pakai cara apapun ya. Nah, susah apa enggak, Lintang? Enggak ya? Enggak susah. Pokoknya awal-awal enggak susah-susah lah, insya Allah ya, pelan-pelan saja. Lanjut, makasih ya Lintang ya, sudah mau membantu. Oke, lanjut. Setelah ini saya pengen ke Najwa Herunisa. Halo Najwa. Ya, Pak. Ya, mana mic-nya Najwa? Apa sama kameranya? Oke, yuk mulai Najwa. Sama apa enggak dengan soal yang tadi? Sama dikit lah ya. Ya. Dikit lah. Ini kan kuncinya di mana? Kuncinya di sini adalah bahwa determinan A sama dengan determinan B, ya kan gitu ya. Berarti kita tinggal ngapain? Ya, kita tinggal nulis bahwa di sini det A sama dengan det B, ya enggak? Iya, Pak. Det A-nya coba berapa? Ya, sebutin. 3x kuadrat min 10x Terusin. sama dengan 15 min 2x kuadrat. Terusin. Terus 5x kuadrat min 10x min 15 sama dengan 0. Bagi 5. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Terus? X-nya jadi min 3. X min 3 sama X plus 1. Jadi? X1-nya 3, X2-nya min 1. Ada nggak jawabannya? Ada ya. Coba soal kayak gini berapa detik selesai? 10 detik nggak nyampe, ya nggak? 10 detik nggak nyampe. Oke ya. Aman ya, insya Allah aman ya. Lanjut. Habis Najwa, siapa lagi ya? Kumara. Halo Kumara. Ya. Mana? Nah, gitu ya. Terus aja, pokoknya semuanya pasti kebagian insya Allah ya. Mulai, Kumara. Ada matriks A. Ini order berapa kali berapa nih matriks A ini? Ordernya berapa kali berapa, Kum? 2 kali 3. 2 kali 3. Yang B, 2 kali 3 juga. Yang diketahui adalah bahwa A kali B transpose. Ini transposnya milik si B aja atau milik si A juga? Milik B. Milik B aja ya. Jadi ini bukan A kali B ditransposin, tapi ini A dikali B transpose ya. Nah, A kali B transpose diinverskan sama dengan ACBD. Dengan B transpose menyatakan transpose dari B. Jika determinan AB transpose sama dengan min 2, maka nilai A plus B plus C plus D adalah, nah gitu. Kum, gimana mulai? Saya harus mulai dari mana ini?
Mulai nyari B transpose. Ya boleh. Boleh. Berarti B transpose ya tinggal diputer ya. Transpose itu ya enggak? Ya. Kalau awalnya baris jadi kolom. Berarti sini 0, 3, 2 gitu ya. Di sini berarti apa? 1, 1, min 1. Kan gitu B transpose ya enggak? Terus apalagi? Terus dikali sama A ya. Mau dikali sama A? Ya boleh. Yuk kita kaliin yuk. Jadi A dikali B transpose gitu ya. Nah, ini sama dengan, berarti kita tulis di sini. 1 min 1, 2. Di sini 2, K1 gitu ya. Dikali B transpose. Jadi berarti 0, 1, 3, 1, 2, min 1. Nah, jangan lupa ini apa? Baris kali kolom ya, gitu ya. Jadi jangan harus fokus. Sehingga AB transpose gitu ya. Di A dikali B transpose hasilnya adalah order berapa kali berapa berarti hasilnya nanti? 3 kali 3 atau 2 kali 2? 2 kali 2. 2 kali 2 ya. Kenapa bisa 2 kali 2? Karena ini matriks. Ini kan matriks apa? 2 baris kali 3 kolom. Yang ini matriks apa? 3 baris kali 2 kolom. Sehingga hasilnya adalah matriks berapa? Matriks 2 kali 2 ya hasil matriksnya ya. Nah, ini kita geser ke bawah dulu dikit. Set. Nah, jadi AB transpose sama dengan apa? 1 kali 0, 0. Dan 1 kali 3, 3. min 3. Min 3 tambah 4. 4. Berapa tuh? 1. 1. Lanjut, pindah baris 1, kolom 2. 1 kali 1, 1 tambah min 1, 0 ya. Betul? Ditambah 2 kali min 1, betul nggak? Ya. Berarti berapa di sini? 2. Hah? Min 2. Min 2. Next. Baris 2, kolom 1. 2 kali 0, 0. Tambah K kali 3. 3K. 3K. Tambah 1 kali 2. 2. Jadi berapa di sini? 3K plus 2. 3K ditambah 2. Kayaknya saya kurang geser dikit kali ya ininya ini. Nah, biar agak kelihatan. Terus terakhir baris berapa? Baris 2 kolom 2 ya. 2 kali 1. 2. 2 tambah K tambah 1 min 1. 1 kali min 1 min 1 ya. Jadi berapa di sini? 2 kurangi 1 kan 1 ya. Jadi 1 plus K ya. Iya. Nah, udah nih kita udah punya nih AB transpose. Yang ditanyain apa? Ini masih AB transpose ya. Ini masih AB transpose ya. Yang ditanyain adalah apa kalau determinan AB transpose sama dengan min 2, maka nilai dari A plus B plus C plus D adalah gitu. Jadi terus saya harus ngapain berarti? Diinversin nggak? Butuh nggak diinversin? Ini kan inverse ini ya, hasilnya CBD. Berarti saya harus menginversan nggak? Ini kan masih AB transpose kan? Betul? Iya. Berarti apa? Maka AB transpose kalau diinverskan sama dengan apa? 1 per determinan dari AB transpose. Berapa determinan dari AB transpose? Min 2. Berapa? Hah? Min 2. Boleh dicek dulu. Coba berarti determinan dari AB transpose sama dengan, kan ini ya? Ya nggak? 1 dikali 1 plus K berarti apa? 1 plus K dikurangi ini berarti. Min 6K plus 4. Min 6K Plus 4. Min 4. Min 4. Jadi di sini 1 plus K plus 6K ya nggak? Ya. Kok plus 67? Plus 6K ya? Sorry. Plus 6K plus 4 ya. Plus 6K plus 4. Jadi berapa di sini? 7K 7K plus 5. Plus 5. Nah udah kita taruh si 7K plus 5-nya ya di sini ya. Di 1 per 7K plus 5 kali adjoinnya. Adjoin dari order 2 kali 2 kan tinggal diputer ya. Adjoinnya ya. Ini saya geser dikit deh. Sorry. Bentar ya, saya geser dikit. Nah. Adjoinnya berapa? Posisinya tukar ya. Berarti di sini 1 plus K. 1 plus. Di sini 1. Di sini berarti 2.
Di sini berarti apa? Min 3, min 2. Min 3K minus 2. Terus. Nah, ini ternyata hasilnya sama dengan berapa tadi? ACBD, ya enggak? Iya. Nah, terus apa yang belum kita gunakan? Si determinan AB ini kan, kita bisa nyari K-nya dong. Iya. Nah, ini kan ternyata, ini hasilnya ternyata sama dengan berapa nih? Hasilnya. Karena determinan dari AB transpose ini ternyata di soal sama dengan minus 2, ya enggak? Berarti kan ini si 7K plus 5 ya? Si 7K plus 5 sama dengan minus 2 kan? Betul? Betul. Jadi 7K sama dengan min 2 dikurangi 5. Minus 2? Minus 7. Berarti K-nya sama dengan berapa? Minus 1. Min 1 ya. Sudah, karena kita udah punya nilai K, hanya adalah min 1. Berarti kita gantiin semua di sini si K-nya ya? Iya. Jadi berapa? Sehingga di sini AB transpose inverse sama dengan 1 per, masukin 7 kali min 1 berapa? Min 7. Min 7 tambah 5 minus 2. 2. Sama dengan di sini apa? 1 tambah min 1, 0. 2, min 3 kali min 1, 3 ya? 3 1. kurangi 2, 1, di sini 1. Nah, udah. Ini AB transpose. Nah, ini ternyata sama dengan apa tadi? ACBD, ya enggak? Nah, Iya. ini sama dengan ACBD. Sehingga bisa kita simpulkan A-nya berarti berapa A-nya? Berarti Hanya 0 per min 2. ini kalau ini biar ada jejak, ini kita masukin dulu ya. Ini 0 setengah min setengah kali 2 berapa? Min 1 ya. Min setengah kali 1 adalah min setengah, ini juga min setengah ya. Ini sama dengan ACBD. ACBD. Nah, gitu. Sehingga kalau kita tanya A plus B plus C plus D ya sama dengan ini, tambahin semua, ya enggak? Iya. Tuh. Jadi berapa tuh? Jadi min 1, min setengah, ditambahin semua kan ya? Berapa jadi? Minus 2? Minus 2. Minus 2 ya. Ada nggak jawabannya coba? Kita cek. Mana minus 2? Ada ya jawabannya? Nah, ini dia jawabannya nih. Minus 2. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak, Kum? Aman nggak? Insya Allah aman. Aman ya. Ini mah kan asal hati-hati aja kan ya? Iya. Asal teliti, hati-hati, sebetulnya ini udah nggak ada masalah begitu ya. Oke. Berarti ini fix ya, kalau soal UTBK matriks adalah soal yang termudah ya. Kayaknya nih matriks bisa saya agak curiga kalau matriks ini bisa jadi nggak muncul di matematika saintek, bisa jadi loh ya. Tapi bisa jadi ini munculnya di mana? Di PK, antara dua dia. Kalau nggak muncul di pengetahuan kuantitatif, ya bisa jadi munculnya di matematika saintek, gitu ya. Oke, makasih Kum. Kita lanjut. Selanjutnya adalah Arik. Mana Arik? Hadir, Pak. Ya, silakan dinyalakan kameranya Arik. Oke. Yuk, Arik. Yo, mulai Rek. Matriks A 2003, lalu matriks B berukuran 2 kali 2. Jika det B sama dengan B, maka det AB sama dengan, ini sih 3 detik selesai Rek. Saya hitung nih, 1, 2, 3, apa jawabannya? Apa jawabannya? Kalau tahu idenya ini pakai yang sifat determinan tadi Rek. Yang ditanyain apa yang ditanyain? Determinan AB. Determinan AB. Ini kan pertanyaannya ini nih. Determinan AB. Ya enggak? Ya. Ini kan boleh dipecah. Jadi determinan A dikali determinan B. Ya enggak? Ya, Pak. Determinan A berapa determinan A dari sini? Determinan A itu 3 kali 2, 6. Dikurangi 0. Kurangi 0, ya. Berarti sini apa? 6. 6. Oh, Determinan B 6B. apa? B. Selesai enggak? Iya, Pak. Selesai. Nah, ini mah soal bonus ya. Lanjutin Harik ya. Nah, satu soal lagi lah, kamu terlalu mudah ini mah ya. Oke. Ini nggak ada pertanyaan yang lain ya. Nggak ada pertanyaan ya yang lain ya. Insya Allah ini kan soal paling mudah ya. Kalau ada soal UTBK kayak gini ya pokoknya bonus banget lah gitu istilahnya ya. Yuk. Mulai Erik. Sama nih. Matriks ini kok ngebayang banget sih nih. Ini matriks B-nya saya tulis ulang ya. Matriks B-nya adalah min 1, 3, 0, 2. Terus
Eh, Jika B dikurangi A Jika B adalah 2 dikurangi min A. 1, 1, 0, maka determinan dari 2A inverse. Apain berarti determinan dari 2A inverse? Kenapa? Gimana? Ayo dong. Kan B dikurangi A, A-nya punya nggak? Ya Pak, A-nya punya nggak? Nggak punya kan? nggak punya Pak. Nggak punya. Yang ditanyain apa? 2 dikali A inverse berapa? Lalu dideterminanin. Berarti intinya kita butuh apa? Eh, Butuh A. A. Nah, determinan A berapa? Nggak punya, ya kan? Kita punyanya B min A. Jadi saya harus ngapain ini? Ya, apa sih? Ayo. Saya tunggu dulu ya. Yang lain ada yang mau bisa bantu? Ayo, boleh rombongan. Minta ini apa? Call a friend, coba. B dikurangi A. Ask the audience, coba. Berarti ini ya Pak, apa matriks B. Nah, matriks B, kita tulis matriks B-nya kan ini ya. Ya. Min 1, 3, 0, 2 kan dikurangi matriks A. Hasilnya kan segini. 2 min 1, 1, 0. Ya apa enggak, Rik? Iya, Pak. Berarti matriks A tinggal diapain? Kan tinggal dipindahin ke sini, matriks A jadi positif, matriks A. Ini pindahin ke kiri kan? Iya, jadi kita punya sebenarnya matriks A jadi min 1, 3, 0, 2 gitu ya. Ini kan matriks positif nih, kita kurangi matriks ini, pindahin ke kiri kan dikurangi. Ya. Di sini 2 min 1. Sorry. 2 min 1, 1, 0. Hasilnya adalah sama dengan matriks A. Matriks A gitu. Ya kurang-kurangi. Dek. Min 1 minus 2. 1. Min 3. Oh iya. Ini min 1 dikurangi 2. Kan udah minus dikurangi pula makin minus kan? Iya, Pak. Lalu ini sekarang 3 dikurangi min 1. 4. Terus apa lagi? 0 dikurangi 1. 1. Min 1. 2 dikurangi 0. 2. Nah ini matriks A-nya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini nih. Ya determinan 2 inverse. Jadi saya harus ngapain lagi sekarang? Dipecah Pak, determinan 2. Determinan 2 berapa? Nggak ada determinan 2. Ayo, gimana? Cari apa? Dicari A inverse-nya dulu kan, Pak? Boleh, cari A inverse. Gimana cara nyari A inverse? A inverse itu 1 bar determinan A. Nah, berapa determinan A? 6. Determinan A itu tinggal dikali, Rik. Ya. Ini dikali ini. Ya, dikurangi, ini dikali ini. Gitu. Jadi min 2, Pak. 6 dikurangi min 4. Jadi min 6 ditambah 4 ya? Ya. Jadi berapa? Min 2. Jadi min 2. Terus dikali adjoin matriks A. Puterin. Sini 2, di sini 3. Tukar posisi kan? Iya. Nah, yang lainnya kasih negatif tapi nggak tukar posisi. Jadi 4, min 4 sama 1. Jangan ditukar posisinya kalau yang lain ya. Ya. Udah, ini apa ini? A inverse, ya enggak? Iya, Pak. Nah, berarti A inverse-nya min setengahnya kaliin ke dalam jadi berapa? 2 kali min setengah, min 1. Min setengah kali min 4, 2. Min setengah kali 1, min setengah. Min setengah kali min 3, plus 3 per 2. Udah, berarti yang tanya apa? Determinan dari 2 kali A inverse, ya enggak? Iya. Sama aja kayak 2 dikali determinan A inverse. Boleh kayak gitu ya? Iya. Ya udah, jadi 2 dikali berapa tuh determinan A inverse tuh? Min 1 kali 3 per 2. Jadi min 3 per 2. Dikurangi min 1. Atau ditambah 1. Jadi berapa? 2 kali min 3 per 2 adalah min 3. Min 3, 2 kali 1 2. Jadi jawabannya berapa? Min 1. Min 1. Susah nggak, Rik? Lumayan, ada yang lupa-lupa soal. Nah, kamu banyak lupanya berarti ini. Jadi jangan bingung ketika ada B min A, orang kita udah punya B-nya kok, ya nggak?
Iya. B-nya punya tinggal tukar-tukar posisi aja gitu, kiri dan kanan pindah ruas. Kalau punya matriksnya ya berarti pasti punya inverse-nya gitu ya, seperti itu. Ada cara yang lain nggak yang lebih mudah untuk mencari determinan dari 2A inverse? Sebenarnya ada tanpa mencari A inverse-nya. Jadi ada sifat ini ya, determinan A itu sama aja dengan 1 per determinan dari A inverse. Kebalikannya loh. Jadi kalau kita ditanyain determinan dari 2A inverse, ya, ini kan tadi sama dengan apa? 2 dikali determinan A inverse, ya enggak? Iya. Nah, sebenarnya ini bisa dibalik. Jadi 2 dikali determinan A inverse itu kebalikan dari 1 per determinan A. Nah, ini bisa tukar posisi nih, bisa tukar posisi ya. Nah, jadi sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 per determinan A. Nah, ini kan kita tanpa mencari A inverse gitu loh. Kita bisa mencari determinan A aja, coba. Kalau det A berarti berapa det A-nya berarti nih? Min 3 kali 2 minus 6 kan? Ya. Nah, 4 kali min 1 berarti berapa tadi? Min 4, min 6 dikurangi 4 atau min 6 tambah 4 kan? Ya. Jadi sama dengan minus 2. Minus 2. Ya udah, ini tinggal taruh di sini minus 2. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, 2 dibagi min 2 berapa? Minus 1. Sama aja. Tapi kan setidaknya enggak usah nyari ini gitu loh tuh, setidaknya. Jadi untuk kalau kita punya determinan A, pasti punya determinan A inverse ataupun sebaliknya. Tanpa mencari matriksnya itu sendiri, tanpa mencari matriks A inverse. Karena kita punya sifat ini ya. Kita punya sifat ini. Nah, kita punya sifat seperti ini gitu ya, seperti itu. Jadi tanpa mencari A inverse juga bisa ya. Oke. Sudah paham ya? Oke, lanjut. Siapa nih setelah Arif? Putri Aska. Halo Put. Iya Pak. Iya. Mulai Put. Mana Putri orangnya nih? Nah, udah. Yuk. Mulai Put. Apa nih Put? Diketahui A inverse adalah inverse matriks A jika matriks A adalah 2A 0 min A, matriks B adalah itu, dan AB diinverskan sama dengan itu ya, setengah bla bla bla. Berapakah nilai A plus B? Yuk Put, mulai dari mana nih Put kira-kira? Mulai dari mana kira-kira? Ini A ya, bukan A inverse ya. Jika A sama dengan ini matriks A. Saya tulis deh ya, terus ulang ya. Jadi matriks A-nya adalah 2A 0 minus A. Ini matriks A. Lalu matriks B-nya adalah 1 0 B 1. Nah, ini AB inverse-nya. AB inverse itu apa? A kali B diinversin sama dengan setengah dikali 1 min 2 min 4. Terus Put, yang ditanya adalah berapakah nilai dari A sama B ini kalau dijumlahin? A kali B terus inversi. Boleh. Yuk A kali B yuk. A kali B. Baris kali kolom ya. Jangan lupa nih. Baris kali kolom. Jangan ketukar-tukar. A kali B. Mulai Put. Berapa tuh? 2 kali 1. 2. 2. 1, 2. Sebentar. Saya putus. Apa? Kok putus ya? Sebentar gimana? 2 tambah A. Halo. Halo, iya Pak. Putus ya di saya. Saya kayaknya. Oke, berapa tadi? 2 kali 1, 2 ditambah AB ya? Iya. Nah, berarti 2 tambah AB. Terus baris 1 kolom 2. 0 ya? Tambah A. Itu berarti baris berapa di sini? A. Terus baris 2 kolom 1. Ya, 0 tambah B. Jadi berapa di sini? B. B apa min AB? Hah? Ini 0 kali 1 0 ditambah minus A kali B kan? Ya enggak? Jadi apa? Min AB. Ya. Baris 2 kolom 2. A. Berapa? Min A. Min A. Oke. 0 kali 0 ditambah minus A kali 1. Nah, ini AB-nya.
Mau masuk ke AB inverse boleh. Yuk, berarti cari AB inverse. Berarti kalau untuk mencari AB inverse kita cari date-nya dulu ya. Iya. Determinan AB-nya berapa? Eh, Kaliin. min 2 kali minus A minus 2A kan? ya, Terus AB kali min A min min A A kuadrat B. Ya enggak? Betul ya, ya. Dikurangi. Ini dikaliin sekarang nih. A kali min AB apa berarti? min kuadrat B. Kan ada minus jadi plus ya. Ya Hmm. enggak? Plus Iya. A kuadrat B. Jadi determinan dari AB sama dengan adalah min 2A. Ini habis ya? Iya. Ini habis. Nah, jadi min 2A. Berarti AB inverse sama dengan, berarti AB kalau diinversin gitu ya sama dengan 1 per determinan ini ya. Betul ya? 1 per min 2A kan? 1 per min 2A dikali A join-nya. Puterin, put. Ini apa? Min A Di sini. 2 plus AB. Oke. Di sini. Min A. Min A di sini. AB. AB sama dengan So, ini. Sama dengan ini kan? hmm. Nah, kan gitu ya. Karena kan itu sama dengan ya. Sama dengan. Berarti di sini setengah dikali 1, 1, min 2, min 4. Ada yang bisa dicoret nggak, Put? Setengahnya ya? Bisa dicoret ya? Nah, setengah yang ini kan bisa dicoret nih. Betul? Jadi tinggal apa? Tinggal ini kan tinggal minus A nih. 1 per min A. Ya, betul? Ini tinggal 1 per min A. Dikali ini sini minus A. Minus A di sini AB. Di sini 2 plus AB. Sama dengan, ini udah nggak ada setengahnya kan? Tinggal 1, 1, min 2, min 4. Itu ya. Nah, ini tinggal dimasukin nih, min 1 per A kaliin ke dalam jadi berapa? Min 1 per A kali min A. 1. 1. Min 1 per A kali min A. 1. Ya kan ya? Min 1 per A kali AB. Min B. Min B. Min B. Betul min B. Karena A-nya dicoret kan? Ini kan AB-nya jadi di atas kan? Nah, yang ini bingung ya tulis aja 12 AB per min A. Ya enggak? Ya. Nah, ini saya posisinya simetriskan dulu biar enak ya. Nah, gitu ya. Sama dengan 1, 1, min 2, min 4. Nah, kan beberapa udah simetris tuh. Ini sama, ya enggak? Berarti kesimpulannya apa di sini? Ini sama dengan itu. Ya kan ya? Ya. Yang ini berarti yang ini sama dengan yang itu. Kan begitu? Jadi yang paling gampang sih minus B dulu ya. Nah, berarti minus B sama dengan minus 2. So, B-nya adalah 2. Tinggal masuk ke sini. Berarti 2 plus, berarti 2 plus AB per minus A sama dengan minus 4. Berarti karena B-nya adalah 2, berarti berapa nih? Dari sini. 2 plus A kali 2. 2A ya? Per minus A sama dengan minus 4. Kan gitu. Kali silang ke sini. Jadi 2 plus 2A sama dengan berapa? Min 4A. 4A. Kan udah minusnya hilang. Minus 4 kali minus A. Jadi positif kan? Ya. Berarti apa di sini tinggal 2A sama dengan 4 kurangi 2 ya? Betul? Ya. Jadi A-nya berapa? 1. 1 ya. Selesai urusan kita? Selesai. Pertanyaannya apa? Oh, nilai A plus B. Ya udah, berarti nilai A plus B adalah ini ya. A tambah B sama dengan, mana tadi A-nya? Ini ya, ini A-nya 1. B-nya berapa, mana tadi B-nya? Ini ya B-nya ya. B-nya adalah 2 ya. Jadi di sini 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ada nggak jawabannya? Ada. Oh, berarti gampang-gampang ya. Ya nggak sih? Relatif susah nggak sih matriks? Kalau UTBK-nya kok kayak gampang ya? Kayaknya relatif mudah lah. Jauh banget sama yang materi-materi UTBK yang lain. Jadi matriks kayak idenya itu kebayang mau arah mana gitu loh. Kalau beberapa soal kan kadang kita bukan nggak bisa, tapi lebih kepada ini kira-kira mulainya dari mana ya, kan gitu ya.
Kalau soal-soal yang lainnya. Kalau ini kayaknya udah ini pasti ke sini gitu ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang belum? Siapa tuh? Apa? Yang ini? Kenapa? Ini. Sebentar, yang mana nih? Yang sebelah sini bukan? Masalahnya di mana? Berarti 2A inverse, 2 kali A inverse ya. Saya nggak nangkep gimana. 2 pangkat gimana tadi? 2 pangkat N ini bukan. Sama dengan begini. Ini kan N-nya itu ordo yang matriks persegi maksudnya. Tapi kalau kita masukin, kan ini ordonya ordo berapa tadi? Ordo 2 kali 2 kan? Yang A-nya. Itu kalau dimasukin jadinya berapa ordonya? N-nya? 2 maksudnya ordonya. Halo, Rid? Ordonya di sini N-nya berapa berarti kalau soal ini berarti? Ini. Di sini berarti ordonya berapa? Gimana? 2, Pak. Ordonya 2. Kalau 2 jadinya nanti 2 pangkat 2, 4 dong jadinya. Iya, jawabannya kalau Alicia sendiri namanya min 2 apa tadi? Min 2. Coba cek sebentar. Ini kalau cara yang normal tadi kok sama ya jawabannya min 1. Sebentar, di sini karena kita pakai ini tadi ya. 2 kali A inverse coba. Dikeluarin, Pak. Kalau 2-nya dikali ke A inverse-nya beda, Pak. Oke, sebentar ya. Saya lupa. Jadi koefisien dari inverse itu harus pakai ordo kalau matriks persegi ya. Karena kan kalau inverse itu pasti adanya di matriks persegi ya. Nah, kalau matriks perseginya ordo 2 kali 2, ini harus 2 pangkat N. Sebentar, ini karena kita udah lama nggak pernah ngajar matriks ini. Saya cek dulu. Ada benar ya? Coba sebentar ya, khawatir salah ya. Tapi kalau ini kita hilangkan, sebentar ya. Kalau ini kita hilangkan, kita masih pakai, berarti coba saya cari 2A inverse-nya dulu. Berarti kan 2A inverse sama dengan di sini berarti min 2, 4, ya enggak? Min 1 sama 3. Berarti determinan dari 2A inverse itu sama dengan min 6, ya enggak? Dikurangi min 4. Jadi min 6 tambah 4 sama dengan min 2. Oh betul, Rin. Oh iya. Berarti keliru ya. Kalau kita punya K kali A gitu ya. Maka ini boleh keluar si koefisien matriksnya dengan cara ini K dikali N dikali matriks A dengan syarat N-nya adalah ordo matriksnya ya. Ordo matriksnya. Oh iya betul. Kok saya sampai lupa ya. Terima kasih atas koreksinya. Jadi di sini harusnya 2 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2, di sini jadi 2 pangkat 2, berarti di sini jadi apa? Minus 2 ya. Tadi kita sama, kenapa jawabannya? Karena proses di sininya pakai ini juga tadi ya. Pakai yang keluar juga tanpa mencari nilai dari 2 kali A inverse matriksnya ya. Ini jawabannya benar ya, min 2 nih. Jawabannya ini minus 2. Terima kasih atas koreksinya, Farid. Iya. Ini coba kita determinan perkalian determinan kok. Sebentar ya.
Mana ini? Harusnya sih ada sifatnya. Sebentar, saya sedang mencari screenshot untuk disampaikan sifatnya. Mana ya? KA kali KKB. Nah, saya lupa nyari modulnya di mana. Ya sudahlah, pokoknya ini pasti benar. Gitu ya. Ini pasti benar. Insya Allah ini nggak salah. Terima kasih banyak atas koreksinya. Jangan lupa yang benar yang ini ya. Jadi jangan lupakan ordo matriksnya. Ordo matriksnya jangan dilupakan gitu ya, ordo matriksnya. Berarti kalau nanti di sini matriks, di sininya matriksnya adalah matriks ordo 3 kali 3, hati-hati, maka ketika memisahkan koefisien keluar determinannya wajib si matriksnya dipangkatkan dengan ordo matriks persegi itu. Gitu ya. Nah, insya Allah. Terima kasih banyak. Kita lanjut. Bagian siapa tadi? Lupa saya. Siapa tadi yang terakhir saya sebut ya? Bagian siapa tadi? Ngaku-ngaku. Aduh, lupa saya tadi. Udah ada yang disebut belum tadi? Belum ya? Belum ya? Putri udah belum Putri? Putri udah ya? Tadi. Olivia udah belum Olivia? Udah Pak. Olivia udah. Yang belum siapa ini berarti? Najwa udah, Kumara udah, Arik udah, Lintang udah. Udah semua gitu. Farid dia berarti yang belum ya? Ya udah Farid aja ya. Nah, belum kan paling atas soalnya. Yuk Rid, mulai. Apa nih? Nah, ini ada matriks A, lalu ini ada matriks B, maka jumlah kuadrat semua akar-akar persamaan det A sama dengan det B. Ah, ini mah gampang, Rid. Rid. Ya udah, det A sama dengan det B ya. Jadi berapa? AX min B kuadrat. Terus bawa ke jadiin persamaan kuadrat yang sama dengan 0. Jadi bawa kanan aja lah biar enak. Bx kuadrat min AX sama dengan 0. Pertanyaannya, apa tuh artinya jumlah kuadrat? Apa bedanya jumlah kuadrat dengan kuadrat jumlah? Apa bedanya? Ini kalau misalkan saya punya begini ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini kuadrat jumlah atau jumlah kuadrat? Apa bedanya dengan begini? Nah, mana yang dimaksud pertanyaan ini yang mana? Yang pertama, Pak. Yang ini. Kalau ini apa artinya? Jumlah dari kuadrat. Kalau yang ini artinya apa? Kuadrat dari jumlah. Awas ya, kebalik. Berarti yang dimaksud soal ini yang mana? Yang ini nih yang dimaksud soal ini. Jumlah dari kuadrat. Berarti yang tanya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya sama dengan berapa? Nah, sedangkan kita punya teori bahwa X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan apa, Rid? Sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan. Terus, ini kan kalau dijabarin jadi apa nih? Iya, ini kalau dijabarin kan jadi apa? X kuadrat. Kan ada plus 2X1, X2 kan? Dengan ini X kuadrat plus 2X1, X2 plus X2 kuadrat. Nah, biar plus 2X1, X2 hilang, ya dikurangi sama 2X1, X2. Jadi tinggal X1 kuadrat sama X2 kuadrat aja. Oke. Nah, kita tahu bahwa X1 tambah X2 itu adalah, oh ya, ini ABC-nya jelas ya. Ini adalah A-nya, A dalam kasus AX kuadrat ya maksudnya. Ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Nah, gitu Rid. Yuk masuk, mulai. Min B per A dalam kasus ini apa? Ayo. Ini A, B, C. Ini kan min B per A. Bukan B yang ini ya, bukan B sama A yang ini ya, bukan ya. A per B kan, ya kan?
Kan minus A kan? Ya enggak? Jadi A per B di minus 2 kali C per A. C-nya adalah min AB tambah B kuadrat, ya enggak? Per apa ini? Ya enggak? Terus. Jadi apa? Terusin. Jadi apa? A kuadrat B kuadrat. Ini jadi plus kan ya? Plus 2AB. Betul? Terus apa lagi? Min 2B kuadrat per B. Betul apa enggak? Terus. Ayo. Oh, sebenarnya ininya enggak usah lihat opsi ya, lihat opsi. Ternyata di opsinya ini enggak, ininya enggak mau bergerak. Ternyata di opsinya didiamin aja ya. Di opsinya ya. Berarti kita tinggal coret-coret ini aja, ulangin. Kita coret-coret ini aja. Ini kita diamin aja, berarti ini biarkan dalam bentuk A per B dikuadratkan. Ini minus 2. Kayaknya B-nya bisa dicoret ya. Ini B-nya semuanya ini kan B di sini, coret sini, ini juga coret ya. Tinggal apa jadi? Tinggal minus A plus B aja ya. Ya kan, karena per B-nya sudah ya. Jadi jawabannya adalah A per B kuadrat. Ini bentuknya minus 2 semua. Ya minus 2. Balikin ya. B min A. Betul nggak? B min A. Ada nggak jawabannya? Yang C. Yang C ya? Yang C ya. Oke, gitu. Oke. Relatif mudah ya. Relatif mudah, iya nggak? Oke, siapa yang belum? Cung. Saya mau nge-crop soal lain ini. Mana nih matriks. Saya lupa. Nah, ini dia ya. Kita coba lihat soal matriks yang lain sebentar. Kok susah ya. Bentar ya. Mana yang matematika saintek nih? 2019 tadi sudah ya. 2018. Soalnya relatif sama ini saya lihat semuanya. Ini saya coba share screen soal ya. Saya stop dulu. Mana nih soal tadi soal? Nah, ini dia nih. Ini soalnya tidak begitu. Mana yang kira-kira bermasalah coba? Kayaknya semuanya sama deh, begini-begini semua deh. Tuh, iya nggak sih? Ada yang aneh nggak soalnya? Coba. Kalau Bapak lihat sih kayaknya semuanya ya begitu-begitu aja, ya nggak sih? Coba, ada yang aneh nggak? Coba, pilih soal, pilih. Yang mana? Pilih. Ada yang aneh nggak nih? Kalau ada yang aneh tolong berhentiin. Sejauh ini sih kayaknya tetap kayak gini-gini aja ya soal-soalnya ya. Oke, berarti matriks aman ya. Ada yang aneh paling ini nih, yang ada logaritma. 1, ada lagi nggak yang aneh? Selebihnya kayaknya tidak ada nih. Mana lagi ya? Yang aneh. Bapak tidak menemukan yang aneh dari soal-soal ini? Sejujurnya. Atau ini, aneh nggak ini? Aneh nggak sih ini? Sebenarnya bukan aneh ya, tinggal dimasukin lagi aja kan. Udah nih semuanya nih kayaknya tidak ada yang aneh lagi. Ini ada nih yang aneh nih, 1 nih. Apa nih, nomor berapa? Nomor 11 ya? Nomor 11, saya copy nomor 11 sama nomor berapa tadi? Matriks saya mana tadi sini ya, mana ininya ya. Nah, ini dia. Tadi kita akan coba copy nomor 11 yang ini sama nomor berapa tadi, ada logaritmanya ya, nomor 25. Mana nih? Mana sih tadi? 25. Yang ini ya. Oke, siapa yang mau nyoba?
Kita crop dulu ya. Mana tadi UTBK-nya? Ini dia. Set. Nah, muncul sekarang. Siapa yang mau ngerjain tahun ini 2018? Rit, mau nggak Rit? Coba Rit kerjain Rit. 2008 nih Rit. Jika P sama dengan ini identitasnya, maka min P pangkat 4 plus 2P pangkat 3 plus 3P kuadrat plus 4 identitas sama dengan gimana Rit? Kalau kita mengerjakan ini caranya gimana berarti? Cari pola dulu atau gimana? Karena nggak kayak yang tadi, ini kan A sama I-nya, P sama I-nya relatif berbeda kan? Ya nggak? Kalau kita cari hubungannya ya ini agak jauh hubungan antara P sama identitasnya ya. Mau nggak mau kita coba cari ini. Langkah pertamanya dari mana? Ya paling dari P kuadrat ya. Iya nggak sih? Paling mudah jadi P kuadrat kan? Karena P kali P, betul? Atau dari mana enaknya? Enaknya dari mana berarti? Ya, kalau sih dari P kuadrat, nanti P kuadrat kan udah dapat P pangkat 4, tinggal P kuadrat kali P kuadrat kan? Ya nggak? Berarti kalau P pangkat 3 ya P kuadrat tinggal dikali P ya. Cuman ya ini agak capek aja ya nggak sih? Atau cara termudah Kalau ini Pak, determinannya kan sama Pak. Ada hubungannya nggak Pak? Masalahnya ini bukan nyari determinan sih ya. Tapi ini kan hasil mat. Ya. Kalau determinannya sama, atau gini logikanya, kalau ini kita determinanin harusnya sama dengan determinannya juga kan? Betul ya? Coba kita cross check ya. Determinan dari P pangkat 4 sama nggak dengan determinan dari saya lupa sifat determinan. Kalau determinan dari A kuadrat sama nggak dengan determinan dari A kali determinan A? Sama apa nggak? Sama ya, karena kan determinan AB juga determinan A kali determinan B kan? Berarti determinan A kali determinan A sama dengan determinan A kali determinan A, ya nggak? Nah, ini berarti sama. Berarti determinan dari ini P pangkat 4, ya kita harus cari determinannya dari P dulu coba. Determinan P berapa? Determinan P. Min 1, minus 2. Min 1 tambah 2 ya? Betul kan ini min 1 ya? Minus 2. Berarti min 1. Hah? Min 1 tambah 2 kan? 1 kan? Betul. Berarti kalau determinan dari P pangkat 4 ya semuanya 1. Ya enggak? 1. Determinan identitas berapa? Ya determinan identitas juga 1 kan? Nah berarti dengan kata lain kalau kita pengen mendeterminankan si min P pangkat 4 tambah 2P pangkat 3 plus 3P kuadrat plus 4 identitas, ini sama dengan berapa? Boleh dipecah-pecah? Min P pangkat 4 berapa determinannya? Min 1 kan? Ya enggak? Ini boleh di determinan A tambah determinan B, boleh dipecah enggak? Sifat determinan. Enggak boleh ya? Coba saya kok lupa ya sifat determinan. Boleh enggak? Coba ada yang bisa ngecek enggak? Determinan A ditambah B, sama enggak dengan determinan A ditambah determinan B? Sama apa enggak? Kayaknya enggak deh. Ada yang buka sifat? Kalau mau uji ya bisa aja sih kita uji satu persatu. Soalnya jadi kita mau nyari determinan masing-masing. Atau karena kan kita harus nggak bisa kita pisah-pisah gitu loh. Kecuali sifat ini berlaku. Kecuali kan determinan dari sini itu kan harus kita hitung ya. Min P pangkat 4 apakah boleh dipecah-pecah apa enggak? Coba cek sifat determinan. Determinan A plus B sama nggak dengan determinan A ditambah determinan B? Kalau sama sih ya enak gitu. Sama nggak? Ada yang tahu? Saya lupa nih untuk sifat matriks yang determinan. Udah lama banget soalnya nggak ngajar determinan matriks. Nggak tahu ya? Coba cek. Soalnya kalau mau begitu, misalkan ini kita tahu nilai determinannya, kita tinggal nyari determinan ini mana yang sama kan? Kalau mau gitu ya, kalau mau seperti itu. Cuman kalau misalkan enggak, ya akan merepotkan. Saya coba searching dulu determinan
sifat determinan. Coba kalian kerjakan yang ini dalam waktu 1,5 menit sambil saya browsing ya. Sifat determinan matriks ya. Kalau boleh sih nggak apa-apa. Nah ini, saya berikan waktu 1,5 menit ya, sambil saya browsing dulu. Sudah? Yuk, kita bahas dulu yang ini. Tapi saya tadi lihat di buku, kayaknya nggak ada sifat determinan A tambah B sama dengan A tambah determinan B deh. Jadi kayaknya kita tetap manual ya. Tadi yang jawab Syarif ya, yang menyarankan pakai determinan ya. Kayaknya kalau lihat di teori, tadi saya tidak menemukan determinan A ditambah B sama dengan determinan A tambah determinan B. Jadi mau nggak mau kayaknya saya nggak pakai determinan. Tetap balik ke soal yang pertama tadi, yang tadi saya sarankan ke Farid ya, untuk mencari P kuadratnya dulu gitu loh. Lalu dari P kuadrat nyari P pangkat 3. Kepikiran sementara itu ya Syarif ya, dan yang lainnya ya. Coba deh nyari P kuadratnya dulu deh. Jangan-jangan P kuadratnya enggak. Coba kalau P kuadrat berarti apa? Kan di sini 1 ya, min 1, 2, min 1. Dikali, berarti sama dong ya. 1, min 1, 2 kali min 1. Berapa berarti nih, Rid? Determinan P kuadrat. Berarti ini 1. Coba kita cek ya. Berapa nih? 1 tambah min 2 berarti berapa? Min 1 ya. Berarti ini min 1 tambah 1. 0 ya. 2 kali 1, 2 tambah min 2, 0. 2 kali min 1, min 2 tambah 1, min 1. Loh, ini mirip identitas ya. Berarti ini sama dengan minus I dong. Minus identitas dong. Oh, enak dong kalau begitu. Enak dong. Berarti P pangkat 3 adalah P kuadrat dikali P kan? Ya enggak? P kuadratnya adalah minus I dikali P. Sedangkan P kali identitas kan P itu sendiri. Betul? P itu sendiri kali ada minus ya, berarti ini minus P. Sepakat enggak? Sepakat ya? Berarti ini P kuadratnya minus I, P pangkat 3-nya minus P. Nah, berarti P pangkat 4 adalah P kuadrat kali P kuadrat kan? Berarti minus identitas dikali minus identitas. Ya, sama dengan identitas dikuadratkan. Sama dengan identitas kan? Ya udah, berarti yang ini masuk ke sini berarti. Nah, makanya kita harusnya tadi nyoba dulu ya. Coba berarti berapa nih? Berarti min P pangkat 4 tambah 2P pangkat 3 plus 3P kuadrat tambah 4 identitas sama dengan min P pangkat 4 berarti apa? Minus identitas ya berarti ya. Benar ya? Jadi minus identitas ditambah 2P pangkat 3, 2 kali minus P berarti minus 2P. Mana Pak sini. Ini aduh, sorry, salah pencet. Ini berarti minus identitas P pangkat 3-nya berapa tadi? Minus P ya. Berarti ini tambah 2P berarti minus 2P ya. Minus 2P, minus 2 kali matriks P maksudnya. Tambah 3P kuadrat berarti ini apa? Minus I ya.
minus 3I, sepakat nggak? Tambah 4I. Jadi berapa tuh semuanya? 4I. Oh, ini I-nya habis ya. 4I min 3I min I ya. Berarti sisanya tinggal minus 2P. Nah. Ini. Udah ya? Udah selesai ya? Ada loh langsung jawabannya. Nah, gitu. Ada ya jawabannya minus 2P. Oke, jadi ternyata kita tidak butuh determinan ya untuk soal seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Ketika menemukan soal seperti ini, bisa jadi tadi ke arah determinan, cuma pada saat dipikir ulang, oh ini kan plus ya, bukan perkalian. Kalau perkalian sih enak bisa dipecah-pecah ya. Itu. Selanjutnya ini udah 11.42, satu soal terakhir deh. Satu soal terakhir. Kita sampai 11.45 kan ya? Tuh ya, 3 menit lagi. Terakhir deh, yuk. Terakhir nih. Nanti saya share hasilnya ya. Terakhir. Diketahui matriks A ini, terus apa lagi nih? Jika matriks A menyatakan determinan, determinannya berapa? Yuk lanjut aja deh. Determinan A-nya berapa? Sama dengan 4 kurangi 2, sama dengan 2. Terus, maka nilai A yang memenuhi 2 log A. 2 log A sama dengan 2 det A. Det A-nya kan 2. Ya enggak? Jadi 2 log A sama dengan 4. Ya, A-nya gampang lah. A-nya adalah 2 pangkat 4 kan? Gitu kan? A-nya 16. Ada nggak? Ada. Kan kita punya sifat ini kan? 2 log 3. 2 log 3. Jangan deh 2 log 8 lah. Misalkan 2 log 8 sama dengan 3. Ubah dong dalam bentuk pangkat. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kan begitu ya? Sifat logaritma ya? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dirubah ke logaritma begini. Ini juga sebaliknya. 2 log A sama dengan 4. Berarti A sama dengan 2 pangkat 4. Oke? Jadi untuk hari ini Bapak cukupkan lah ya. Kira-kira seperti ini untuk matriks. Berapa soal ya? Ada 10 soal kali. Enggak sih. Ini ada 14 slide. Jadi ada 13 soal yang sempat kita bahas. Lumayan untuk memperdalam lagi, mengingat kembali konsep matriks. Tadi kalau kita perhatikan dari soal-soalnya kayaknya tidak begitu sulit ya. Kayaknya tidak begitu sulit untuk matriks gitu ya. Paling ada beberapa trik aja sih untuk beberapa soal. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kalian semua. Semoga tetap bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Oke, saya Bye, sedih ya. Pak. Ya, sama-sama semuanya.